Jangan lupa subrek sama tombol green. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Masih terkait soal Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ini soal beliau menyindir soal negara Indonesia gelap ya. Nah, beliau mengatakan guys, kalau saya bangun pagi aja Indonesia cerah gitu. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya, itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Ini benar-benar ya, benar-benar kayak gimana ya? Misalnya kita ingat waktu dia dulu bilang bahwa Indonesia 2030 akan bubar. Nah, ini gimana Pak? Jadi terjadilah apa namanya? Komentar ataupun kritikan pedes dari netizen ya, khususnya warga Indonesia. Dan juga ini soal wawancara dengan 7 jurnalis senior. Beliau juga mengatakan ataupun menuduh soal RUU Polri ngarang gitu. Jadi gimana sih ini kan? Akhirnya apa gini? Kok jadi rakyat yang selalu disalahkan gitu guys? Ini benar-benar ya gitu. Jadi kayak kesannya itu Bapak Presiden ini khususnya di pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang tuh kayak anti kritik banget gitu. Nah, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat komentar netizen. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin Pak Prabowo waktu debat presiden tahun 2019 pernah bilang Indonesia akan bubar di 2030. Ingat nggak kejadian debat calon presiden dengan Jokowi? Kalau Indonesia itu akan bubar, kata Bapak, di tahun 2030. Nah, sekarang ketika masyarakat bilang Indonesia gelap, kenapa Bapak jadi kasakusuk? Kenapa jadi sentimen? Ya kan? Jadi Pak, statement Bapak waktu tahun 2019 itu sangat blunder. Mungkin inilah jawabannya. Makanya mahasiswa dan masyarakat bilang Indonesia gelap. Karena memang di tahun 2030 kalau sesuai dengan prediksi Bapak, Indonesia malah bubar. Gimana gitu Pak? Kok seorang negarawan ngomong begitu, membuat rakyatnya jadi pesimis? Ingat nggak? Ada loh rekam jejaknya. Jadi apa yang Bapak bilang di 2019 pada saat debat Pilpres, inilah jawabannya. Mudah-mudahan yang Bapak prediksi itu tidak terjadi. Jadi nggak usah sewot Pak, ya kan? Apa yang Bapak bilang itulah jawaban dari mahasiswa. Indonesia gelap. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Sumpah netizen kampret banget dah. Tadi gue baca berita Pak Prabowo lagi nyinggung orang yang bilang Indonesia gelap. Katanya, saya bangun pagi Indonesia cerah. Terus kata netizen, ketahuan gak sholat subuh. Bitex, parah banget lu. Mentang-mentang akun anon nuduh-nuduh presiden gak sholat. Pak Prabowo mah pasti sholat lah. Cuman mungkin sholatnya masih kayak gua. Subuhannya pas duha. Sinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi ya, kuncinya rakyat jadi, tidak mendapatkan akses untuk ikut, Pak. Itu rakyat tidak ada. Itu mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Iya, come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%. Oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok.
Iya kan? Pak boleh Ya, tadi baik. Pak, apakah Maaf, Bapak kita sependapat harus bahwa beralih, perlu ke enggak, ini pertanyaan yang tadi belum berikutnya. dijawab. Oke. Apakah Bapak sependapat Tapi- bahwa polisi Satu pertanyaan perlu terakhir ya, diperluas? ya. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya Pak sesuai Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Mohon izin Pak Presiden, mohon izin biar santun sesuai keinginan Opung Luhut. Pak, kenapa Bapak senang banget menuduh kritik publik, gerakan publik itu dengan gerakannya asing? Bukannya Bapak sendiri yang ngundang asing ke dalam administrasi negara ini. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, penjahat perang, Bapak undang ke Danantara. Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand, koruptor besar, bahkan kabur dari negaranya, Bapak undang ke Danantara. Bukannya Bapak yang undang asing ke sini. Asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Mohon izin Pak Presiden, jangan ngajarin rakyat soal aksi damai. Aksi Kamisan 18 tahun berdiri di depan istana, damai bahkan cenderung kelabu. Pernah nggak Bapak mampir, terutama pas menjabat? Karena setahu saya nama Bapak konsisten disebut sebagai salah satu terduga pelanggar HAM. Demo, kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo, nggak usah merusak. Mohon izin Pak Presiden, kalau Bapak nyuruh kita referensi demonya ke luar negeri, mereka lebih sadis Pak. Di Perancis, polisi dilempar sama bom kotoran manusia. Di Amerika, jembatan Golden Gate itu sampai ditutup, bacot berkilo-kilo. Di Serbia, ratusan ribu, puluhan ribu sampai nginep di jalanan sampai malam, sampai pagi. Di kita Pak, paling cuma ngomong endasmu, itu juga karena Bapak yang ngajarin kan. 100 demonstrasi, berapa kasus abusive? Mohon izin Pak Presiden, justru pertanyaannya aksi mana yang gak dapat kekerasan dari aparat? Puluhan kota, puluhan titik aksi tolak RUU TNI. Gojek, medis, masa aksi, sipil, pers, semuanya kena kekerasan. Yang mana yang enggak Pak? Kalau ada abusive, investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Mohon izin Bapak Presiden, kalau Bapak bilang yang abusive harus dihukum, copot Kapolrinya sebagai langkah pertama. Karena Bapak bilang ikan busuk dari kepala. Kalau memang ini bukan permintaan Bapak, mungkin permintaan bawahan Bapak. Jadi ayo dong, walk the talk. Saya mau ketemu lah, mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Mohon izin Pak Presiden, kalau mau ngajak diskusi tertutup tokoh yang buat Indonesia gelap, kabur aja dulu. Percayalah nggak mungkin Pak, karena nggak ada. Kita leaderless. Tagar ini milik semua warga sipil yang marah. Jadi kalau Bapak betul-betul penasaran sama kritik kami, kritik publik, kami tunggu di jalan. Gak usah takut sama kami. Kami nggak punya senjata. Yang punya senjata itu aparat yang Bapak selalu bela, tapi selalu mukulin kita. Jadi semalam gue berusaha nonton konferensi Meja Bundar atau wawancara Prabowo bersama para jurnalis senior, terutama di segmen Uni Lubis soal polemik demo revisi Undang-Undang TNI. Soal demo revisi Undang-Undang TNI kemarin, berdasarkan respon Prabowo, dapat disimpulkan bahwa Prabowo nggak ngerti persoalan apa yang menyebabkan itu menjadi demo besar-besaran. Nah ini sesuai dengan bocoran di Bocor Alus Tempo soal draft dadakan yang dibuat tim Prabowo. Di Bocor Alus Tempo kan dijelaskan bahwa tiba-tiba Prabowo panggil petinggi Gerindra. Lalu tanyalah dia kenapa kok ini jadi ribut. Dijelaskan poin-poin yang bikin ribut. Barulah muncul draft dadakan yang akhirnya disahkan oleh DPR yang sampai sekarang belum dipublish. Dan dia cenderung menyalahkan para pendemo seolah-olah mahasiswa ini terprovokasi oleh draft palsu, draft karangan. Padahal draft yang jadi pegangan mahasiswa itu dapat dari laman resmi DPR beserta kajian akademik. Ini gimana ini? Mengadakan wawancara secara terbuka bagi para senior jurnalis tanpa ada pesanan, pertanyaan, atau larangan-larangan tertentu sebagai topeng kalau memang negara ini demokrasi. Tapi selama 3 jam tersebut itu malah membuktikan bahwa presiden kita tidak mengerti konteks pertanyaannya dan masalah yang ada di negaranya. Kita dibawa muter-muter, makin gak nyambung jawaban dan pertanyaannya. Presiden kita tuh seperti gak tahu masalah sosial bagi masyarakatnya. Yang dia tahu makan gratis aja udah. Kalau masyarakat kita perlunya makan, gak perlu harga diri, gak perlu pekerjaan. Bahkan kayak gak peduli dolar nembus 17.000, bursa saham Indonesia turun lagi. Tapi yang paling gue benci itu ketika ada pertanyaan tentang draft
RUU TNI yang sampai saat ini setelah disahkan draftnya tidak bisa diakses dan dibaca. Yang dimana ditakutkan RUU ini sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak ada yang bisa akses. Katanya ini rancangan undang-undang itu hasil dari partisipasi masyarakat. Tapi masyarakat nggak ada yang tahu dalamnya. Malah dijawab dengan UTN itu hanya menambahkan batas usia pensiunan TNI. Katanya cuma begitu, kata dia. Tapi masyarakat nggak bisa tahu dan tidak bisa mengakses. Ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan demo mahasiswa yang mewarnai kepemimpinannya yang baru berjalan kurang lebih 200 hari. Malah dijawab dengan kata-kata kalau mahasiswa ini dan demo-demo tersebut adalah demo bayaran. Demo bayaran. Kalau emang demo itu bayaran, Pak, berarti dulu waktu masyarakat demo membela Bapak sampai terjadi korban jiwa itu juga bayaran. Yang dimana dipelopori oleh kader-kader Bapak sendiri. Dan di saat itu TNI pro sekali kepada masyarakat ketika masyarakat membela Bapak di Pilpres sebelumnya. Tapi sekarang berbeda. Ketika Bapak menjabat dan ada aksi demonstrasi, TNI kita malah bersikap agresif dan Bapak menyebut mereka demo bayaran. Statement yang sangat lucu dari seorang pemimpin bangsa yang dimana menjunjung tinggi demokrasi, Pak. Gua nggak tahu ini salah siapa. Yang pasti mereka berhasil membuat bodoh sebagian besar masyarakat kita.